Selamat datang di Cemara 19 Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas antisipasi krisis energi dan upaya pemerintah meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan. Sudah hadir bersama saya Bapak Hageng Suryo Nugroho. Beliau adalah tenaga ahli utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden. Apa kabar Pak Hageng? Baik, Mas Dino. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Kita ketahui nih Pak, energi itu kan sekarang di global agak carut-marut. Apalagi lamanya perang Rusia dan Ukraina itu. Di mana ketergantungan Eropa itu sangat sangat dominan terhadap Rusia. Nah, kondisi ini apakah akan mempengaruhi Pak di negara kita? Oke, baik Mas Dino, sebelum saya jelaskan, saya akan sedikit menyinggung terkait dengan tugas dan fungsi KSP ya. KSP ini adalah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang mempunyai tugas utama itu dua, yaitu memantau dan mengevaluasi program strategis nasional. Yang kedua, melakukan debottlenecking dan koordinasi apabila ada permasalahan. Ya. Nah, dari itu, untuk yang menjadi tanggung jawab saya adalah di bidang energi. Ya. Bidang energi ini menyangkut dari mulai migas, minyak dan gas bumi, lalu dari mineral dan batu bara, lalu dari listrik, termasuk EBT, dan juga LPG di dalamnya termasuk di situ. Nah, ya, untuk pertanyaan tadi bahwa memang benar awal dari krisis ini salah satunya dipicu oleh gejolak geopolitik global ketika Rusia dengan Ukraina mulai berperang. Di situ ada pasokan gas yang hilang untuk ke pasar Eropa. Hilang ini dalam artian bukan kurang suplainya, tapi negara-negara Uni Eropa memutuskan untuk tidak membeli dari Rusia, sehingga otomatis harga gas untuk pasokan ke Eropa menjadi mahal. Kemahalan ini menjadi gejolak tersendiri ketika harga listrik di Eropa menjadi mahal. Ini bukan hanya 1-2 negara, tapi beberapa negara khususnya di Eropa mengalami hal itu. Dari situ mulailah berimplikasi kepada misalnya ketika harga listrik naik, maka ada kebutuhan untuk pendapatan yang lebih tinggi, produktivitas dari kegiatan industri mereka juga terganggu. Nah, ini menjadi suatu gejolak tersendiri. Nah, dari situ mereka mulai mencari dua alternatif lah, beberapa hal. Yang pertama, nyari substitusi gas itu apa, gitu. Atau yang kedua, mencari sumber-sumber lainnya, sumber gas lainnya yang bisa mensuplai dengan lebih murah dari mana. Nah, upaya itu menimbulkan pergerakan lah, dinamika tersendiri dari sisi global terkait energi ini. Jadi kalau terkait Indonesia ini agak unik. Indonesia sejauh ini Mas Dino, kami sampaikan bahwa Indonesia ini mempunyai sumber listrik yang berbeda-beda jenisnya, dari mulai yang batu bara, dari gas, dari surya, dari geotermal, dan dari air. Jadi mixturnya juga masih terus diperjuangkan untuk naik, tapi kita mempunyai paling nggak resource yang banyak lah gitu. Nah, sejauh ini kalau untuk pasokan gas dan batu bara kita aman, sehingga krisis energi itu di Indonesia tidak terlalu berdampak. Mungkin yang beberapa waktu lalu agak bertambah atau tahun lalu lah berdampak itu hanya gejolak ketika harga minyak dunia naik karena itu, jadi mengakibatkan karena kita masih sebagian besar impor untuk minyak bumi, makanya ketika naik mengakibatkan harga minyak bumi yang kita impor naik, itu membuat kita subsidi kita membengkak hingga 502 triliun perkiraan. Tapi sebelum itu kita antisipasi untuk ikut menaikkan harga BBM dalam rangka untuk mengurangi beban APBN terkait subsidi itu. Jadi memang ini tuntutannya jadi global. Indonesia
baru APBN. Tapi untuk keseluruhan secara sejauh ini Indonesia masih bisa memanage dan tidak terlalu terpengaruh dengan krisis energi di global gitu. Bahkan listrik oversupply. Listrik oversupply untuk Jawa, Bali dan Jawa, Bali saja gitu ya. Jadi memang ini kondisinya juga beda-beda. Dulu itu kan diprediksi kalau nggak ada COVID itu bisa kenaikan demand listrik itu bisa antara 7-10%. Tapi ketika ada pandemi itu malah turun. Ya, ini menyebabkan ada oversupply itu. Gitu. Betul. Ya, diharapkan nanti setelah pandemi kembali pertumbuhan kita bagus, ekonomi akan ada demand yang cukup tinggi sehingga kita dengan mudah mengikuti kebutuhan itu gitu. Tapi upaya transisi ini terus dilakukan oleh pemerintah, Pak. Oh ya, dan pemerintah itu komit sekali, Mas. Ada lihatnya itu begini, Mas. Ada beberapa dokumen ya. Pertama kita lihat dokumen sebelum peraturan, dokumen yang dikeluarkan untuk mendukung transisi energi ini. Yang pertama kan pemerintah memang sudah punya target bauran energi, tapi dari DEN itu Dewan Energi Nasional juga mengeluarkan strategi energi nasional. Roadmap. Ya, roadmap. Ya, itu berisi tentang program-program strategis yang mewujudkan bauran energi nasional. Lalu yang kedua kita punya program net zero emission yang diusung oleh SDM. Ini juga kita seperti bagaimana roadmap kita ke depan dalam rangka mengurangi emisi. Ini juga dengan KLHK juga. Yang ketiga ada juga terkait dengan dari Bappenas itu punya rencana pembangunan rendah emisi karbon. Ini juga mempertimbangkan pembangunan di depan itu jangka menengah dan panjang itu mempertimbangkan hal-hal yang mempertimbangkan hal yang terkait lingkungan juga mengurangi karbon. Jadi juga yang terakhir dari PLN sendiri juga punya roadmap untuk retirement coal fire plant, jadi coal power plant. Jadi ada roadmap untuk mengurangi batu bara, pembangkit listrik berbasis batu bara sampai hari ini sampai 2055 pada 2060, tapi target yang masif itu hingga 2040. Nah, di sisi lain itu menunjukkan bahwa ketika kita mengurangi secara total bahwa kita punya grand design, kita juga punya peraturan yang lainnya yang mendukung itu, kita terlihat bahwa mengurangi power plant berbasis batu bara, tapi kita juga mengenjot untuk menutupinya, otomatis kita harus substitusi dengan energi baru terbarukan. Ya, itu bisa berupa dari air atau hidro, lalu bisa berupa dari geotermal, bisa berupa dari surya dan dari angin yang ada. Ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu cita-citanya IKN bebas emisi, semuanya green. Ya. Jadi memang capaian NZE di 2060 Pak ya, Paris Agreement itu ya. Memang betul-betul semua stakeholder bergerak ke arah sana. Ya. Kemudian upaya akselerasinya nih Pak, kan sekarang itu nggak mudah ya. Masyarakat, ayo dong kita ganti gas karena subsidinya terlalu tinggi, kita ganti kompor listrik, gitu kan. Kemudian, ayo dong, ya mobil-mobil mewah itu ya kan, belilah mobil listrik, gitu kan. Ini upayanya mengakselerasi itu gimana Pak? Ya, jadi kalau dari sisi pemerintah itu ada beberapa kebijakan yang dilakukan. Jadi ada yang berupa peraturan, undang-undang, PP, Perpres, Inpres, hingga peraturan menteri. Ada juga berupa dorongan insentif atau disinsentif, baik fiskal atau non-fiskal. Ada juga yang berupa seperti penguatan ekosistem gitu. Bagaimana pemerintah mendorong ekosistem, misalnya perbankan, lembaga keuangan ikut mendukung energi hijau atau industri hijau dan hal-hal yang terkait dengan long term sustainable development lainnya. Nah, yang dilakukan yang pertama itu kita kan sekarang ini sedang di DPR sedang dibahas juga tentang RUU energi baru dan energi terbarukan. Kita dorong tahun ini selesai.
Perpresnya malah justru sudah ada. Perpres energi baru terbarukan ini sudah ada di bulan Desember lalu ditandatangani Pak Presiden. Ini juga masif di Perpres itu mengatur bahwa larangan adanya pembangkit baru berbasis batu bara. Kita akan adanya pengaturan tentang tarif-tarif energi baru terbarukan seperti apa dan bagaimana kita ke depannya terkait dengan EBIT ini. Nah, yang kedua kita juga punya Perpres dan Inpres, misalnya tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini juga ini saya contohkan ini yang berbasis peraturan dulu ya. Peraturannya. Kalau dari sisi undang-undang, dia selain dari UU EBT nanti juga kita udah pernah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016. Ini menjadi sebenarnya Paris Agreement untuk komitmen kita menurunkan emisi ini menjadi pemicu awal bagaimana kita nanti menurunkan emisi. Awalnya kan dari deforestasi emisi kita tertinggi, tapi sekarang sudah deforestasi sudah berkurang, tapi menjadi beralih ke sisi energi. Jadi ini yang perlu kita harus cermati. Makanya kita perlu tingkatkan bauran secepatnya sehingga dari sisi emisi energi yang dari sektor energi maksudnya itu akan cenderung turun dan kita bisa mempercepat itu. Nah, hal lain yang tadi terkait dengan insentif dan disinsentif fiskal itu atau non fiskal itu bisa berupa misalnya begini, segala kegiatan ya atau industri yang berbau green, misalnya pembangkitan yang renewable dan sebagainya itu ada insentif fiskal berupa pembebasan pajak untuk beberapa tahun, masuknya impor ABA masuk juga pembebasan, terus apalagi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus itu juga disediakan kemudahan-kemudahan lainnya. Di situ itu ikut mendorong juga percepatan kita. Nah, lalu yang ekosistem, ini baru-baru ini juga Pak Presiden juga datang di rapat tahunan industri jasa keuangan, beliau mengatakan bahwa agar jasa keuangan itu mendukung total untuk hilirisasi dan di dalamnya juga industri hijau. Artinya lembaga keuangan ini dari sisi pembiayaan biasanya, dari apakah nanti ada suku bunga tertentu sehingga cost of fund-nya lebih rendah, apakah nanti ada mekanisme tertentu sehingga mudah pengumpulan dananya. Ini juga terkait dengan IKN tadi. Nah, di sisi lain memang benar disampaikan Mas Dino tadi, memang IKN ini diharapkan 100% green. Yes. Ya, green ini artinya tidak menggunakan pembangkit dari batu bara. Nah, opsinya di Kalimantan itu sejauh ini ada dua, yaitu dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga surya. Gas itu bisa dikategorikan green ya, tapi karena itu emisinya rendah sekali. Energi bersih. Energi bersih, ya, bukan kayak energi bersih ya. Mungkin itu sebagai bridging, tapi nanti kemudian kita akan mengarah ke situ. Berarti insentif sudah mulai banyak. Oh, banyak. Perbankan juga sudah mulai melihat industri-industri green itu. Ya. Bahkan mungkin pajak emisi karbon juga sudah mulai ditetapkan nih sama Kemenkyu sebentar lagi. Ya. Oke, artinya semua stakeholder sudah sangat concern. Ya, kalau pajak karbon ini adalah salah satu sebenarnya merupakan tools untuk supaya agar industri atau berupa ini instrumen fiskal lah, instrumen fiskal untuk sebagai disinsentif agar mereka yang melampaui emisinya harus membayar pajak. Ini ada di dalam undang-undang perpajakan yang baru, nanti juga ada pengaturannya di undang-undang yang sektor keuangan. Ini sudah ada, tapi memang implementasinya masih belum, ini masih kita pending dulu sementara di pending dulu. Baik, yang paling keren itu Pak Ageng, ekosistem electric vehicle. Ya. Ini sampai sejauh apa ini pemerintah kita? Baik, aku boleh buka catatan dikit nggak? Monggo, sambil minum teh. Iya. Ada catatannya karena ini terkait data tentang electric vehicle ini. Saya takut salah ini. Jadi sebentar saya. Jadi sekarang ini pemerintah sudah mempunyai satu Inpres dan satu Perpres.
Perpres ini mengatur tentang bagaimana percepatan implementasi dari penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kalau Inpres ini mengatur ke dalam, termasuk di dalamnya instansi pemerintah, Pemda dan BUMN, termasuk BUMD, untuk di-accelerate lah penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai ini. Nah, hingga bulan Desember, ya, jumlah EV yang sudah on the road itu 0,5% dari target, artinya sangat rendah. Dengan rincian bahwa mencapai 10.500 unit dari target 400.000 dan jumlah motor listrik baru 29.684 unit dari target yang 6 juta. Nah, kita juga lihat bahwa saat ini terdapat 439 SPKLU dan 961 SPBKLU yang tersebar di Indonesia dari target sebanyak 24.720 di 2030. Artinya begini. Masih kaget kayaknya. Ya, ini sebenarnya keputusan kita, pemerintah itu jumping ke electric vehicle ini. Sebenarnya ini jumping ya. Saya ceritakan ini jumping karena apa? Karena tahapannya itu di roadmap industri otomotif itu setelah ICE, internal combustion engine, ada hybrid dulu, betul. Baru ada EV. Nah, Indonesia melihat tidak perlu lagi ke hybrid, langsung ke EV. Melompat. Nah, ini kita merubah roadmap dulu. Nah, roadmap ini juga membuat industri, ya, kesiapan industri otomotif, misalnya itu besar yang ada di Indonesia, misalnya Mitsubishi dan Toyota, itu masih belum berpikir ke arah EV, tapi masih berpikir ke arah hybrid. Sehingga ketika kita rubah, mereka agak penyesuaiannya ini agak terlambat dibanding Hyundai yang sudah masuk dan Wuling yang sudah masuk duluan dengan EV. Ini saya ngomong bukan dari sisi bisnis ya, ini dari sisi apa yang ada di perubahan kebijakan ini juga kadang membuat ekosistem dalam hal industri otomotif itu butuh waktu untuk menyesuaikan. Ya. Tapi ini keputusan pemerintah menurut kami itu bagus karena ke depan ini akan berbeda sekali gitu kan. Ya. Yang kedua, ketika untuk ekosistem SPKLU itu kita mendorong pelibatan dari bukan hanya PLN dan Pertamina tapi juga swasta kalau ada yang ingin tertarik. Nah, memang ini banyak orang bilang seperti chicken and egg. Sebenarnya ini kalau SPKLU ini kan memang harus ada sebaiknya ketika nanti ini kan dibawa keluar kota. Tapi kalau di rumah kan harusnya udah bisa kan kalau emang. Tapi makanya itu yang dikejar pemerintah adalah memasifkan dulu kendaraan motor listrik berbasis baterai itu sehingga demand-nya ada. Demand ada, maka industri akan bergerak ke arah situ. Nah, untuk menggerakkan demand sekarang dirasa harganya masih terlalu mahal. Makanya ada insentif. Insentif ini diberikan kalau dari sisi produsen kan sudah tadi pajak masuknya, biaya masuk dan pajak BPN, bukan PPN, maksudnya pajak impornya dan sebagainya. Tapi kalau yang dari konsumen ini akan lagi sedang dipikirkan, diberikan kepada konsumen. Betul. Bahwa insentif itu apa, misalnya potongan harga, hal yang lain atau apakah rebate atau bagaimana, ini mekanismenya sedang dipikirkan. Nah, yang sudah disepakati oleh Bapak Presiden dan mendapat arahan itu adalah untuk sepeda motor. Ini akan diberikan insentif kepada pembeli sepeda motor. Kita memasifkan roda 2 ini kan dirasa harganya paling visible ya untuk masyarakat Indonesia dan kita benchmarknya ke Thailand. Nah, ada juga konversi. Selain beli baru juga dapat insentif, konversi juga mendapat insentif. Ketika merubah dari yang kendaraan lama menjadi kendaraan listrik itu juga mendapat insentif. Ini juga salah satu cara untuk mempercepat itu. Nah, untuk yang roda 4 dan bus dan truk ini memang akan mengikuti dan ini harusnya memang kita berpikirnya bahwa yang perlu difokuskan selain yang roda 2 ini lebih kepada bersamaan kita mengeluarkan untuk yang transportasi massal yaitu bus atau yang membawa logistik yaitu truk karena ini yang secara teknis mengkonsumsi banyak BBM. Betul. Kalau logistik mengkonsumsi solar dan solar pun bersubsidi kan itu.
Itu satu. Yang kedua, ketika mereka sudah banyak solar, banyak BBM, ini juga banyak memproduksi emisi. Ya, ketika dua ini, selain kita juga transportasi massal untuk masyarakat, ya kan, untuk BBM untuk truk untuk logistik, ini juga akan mempengaruhi lah. Kalau itu mempercepat, maka kita ada keberpihakan kepada masyarakat, bukan hanya kepada kalangan atas yang di roda 4. Tapi edukasi ini penting, Pak. Penting. Masyarakat itu yang biasanya tadinya minyak tanah, sekarang kan LPG. Ya. Kemudian setelah LPG apalagi gitu, Pak, yang ramah lingkungan kan. Kompor induksi. Oh ya, tadi saya belum bicara kompor induksi. Ya. Itu kan lebih, maksudnya gini, semua kebijakan pemerintah itu kan pasti lebih banyak manfaatnya, Pak. Ya. Tapi kan masyarakat itu merubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Ya. Nah itu gimana, Pak? Ya, ini saya cerita tentang kompor induksi ini. Ya. Jadi kompor induksi ini kami dibantu ada satu lembaga namanya IISD, International Institute for Sustainable Development, untuk mengkaji, membandingkan antara LPG, jaringan gas, dan kompor induksi. Baik. Nah, ini ada kajiannya, udah publish, bisa di-upload juga, bisa di-download dan dicari juga. Jadi hasilnya, gitu, ternyata dibanding 3 ini, apabila kita mau mengurangi subsidi LPG, itu apakah lari ke jaringan gas atau lari ke kompor induksi, hasilnya adalah yang terbaik kompor induksi. Jadi gini, parameter yang digunakan yang pertama terhadap sisi ekonomi. Ekonomi. Yang kedua terhadap fiskal, untuk termasuk subsidinya. Yang ketiga ke lingkungan. Yang keempat itu, sebentar saya agak ini. Jadi ada 4 hal yang mereka ini kan harga gampang subsidi dan mengatasi oversupply listrik. Jadi ini kekinian sekali karena ini baru di launching awal tahun ini, akhir tahun lalu ya. Jadi begini, ternyata kalau yang terjadi sekarang itu 70% LPG itu impor. Betul. Dan komponen subsidinya itu juga besar. Misalnya sekarang itu harga LPG di angka 20 ribuan. Ini anggaplah rata-rata 20 ribuan. Kita tapi ketika kita subsidi, kita jual hanya di harga 4 ribuan. Jadi ada disparitas 16 ribu yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, dan ini sudah 15 tahun tidak dirubah harganya ini dan subsidinya ini. Sedangkan harga LPG dunia global terus naik. Jadi beban pemerintah untuk menutup harga LPG ini yang subsidi itu makin besar. Itulah kenapa sebenarnya butuh segera satu reformulasi atau reformasi tentang LPG yang bersubsidi. Bukan karena keuangan negara yang harus dibantu, bukan, tapi lebih kepada bagaimana kita sih melihat Indonesia untuk ketahanan energi ini gitu. Kalau itu 70% impor kan artinya ketergantungan kita terhadap impor itu tinggi. Ini yang sebenarnya kita harus amankan. Ketika kita sekarang aman, tapi 10-20 tahun lagi kan belum tentu. Kalau harganya naik terus, itu harus kita reformasi. Itu yang satu. Yang kedua, dari sisi bisa dari lingkungan tadi, emisinya gitu. Hasil yang kajian yang itu didapatkan bahwa kompor LPG ini lebih ekonomis. Sebenarnya kalau artinya gini, ekonomis itu mendapatkannya itu memang untuk masyarakat tidak mampu, programnya sekarang itu diberi. Terus sudah jalan? Ada pilotnya, udah dilakukan oleh PLN itu kepada yang termasuk di dalam kelompok masyarakat miskin lah gitu, itu diberi. Lalu di setup juga kenaikan daya-nya untuk gratis, sehingga ada meternya sendiri di dalam chipnya di dalam kompor itu, sehingga terbaca sendiri berapa penggunaan kompor itu. Dari yang sudah dilakukan di 2 kota, yaitu beberapa pilot ya, bukan semua satu kota ya, di Solo dan Bali itu, mereka rata-rata lebih murah 30% lah 30%. Untuk dibanding misalnya 1 bulan mereka menggunakan 3 tabung LPG, ini misalnya butuh 60.000, nah ini butuh 40.000. Nah, seperti itu. Itu satu dari sisi
masyarakatnya lebih murah pengeluarannya. Memang mendapatkan kompornya kalau kita nggak termasuk keluarga miskin ya kita harus beli ini ya, ini investasinya di sini. Tapi harga listrik cenderung murah, gitu kan. Jadi ya, dari sisi pemerintah, maksudnya dari sisi penghematan APBN, betul, ini yang harus diberikan benar ya. Ketika banyak yang shifting ke arah LPG, maka hasilnya adalah subsidi terhadap subsidi kepada kompor induksi, hasilnya adalah subsidi terhadap LPG akan berkurang drastis. Ini akan menghemat. Menghemat ini kita bisa gunakan misalnya devisanya menggunakan APBN kita untuk hal lain, program lain yang lebih mendukung gitu. Nah, jadi itu yang ketiga dari sisi environment. Jar gas, LPG dan kompor induksi yang paling rendah emisinya itu adalah kompor induksi. Jadi memang ini kompor induksi ini menurut kami ini hanya masalah bagaimana masyarakat ini mengedukasi, berusaha shiftingnya. Nah, ini karena kebiasaan aja belum, kebiasaan belum, terus edukasinya juga belum. Jadi nanti harus memang kami mendorong ini walaupun banyak pertentangan lah gitu, karena masyarakat yang sudah sekarang ini kan banyak sekali yang karena kebijakan populis memang suka begitu. Tapi nanti harusnya kita kalau bisa menunjukkan bahwa ini lebih ekonomis, kita masifkan edukasinya dan ke depan itu long term lebih terjaga, ya insya Allah sini akan berjalan dengan baik karena hasil studinya seperti itu. Jadi itu bagus buat yang rumah tangga, bagus buat pemerintah, bagus buat lingkungan. Dimana lagi kita dapat tiga hal positif. Kalau saya setuju sekali sih Pak kompor induksi, karena kadang-kadang nyari gas itu susah. Ya. Meskipun yang nggak bersubsidi, ya. Itu agak susah, di mana-mana kosong. Karena impor tadi Mas, ya, impor dan itu harganya makin mahal, itu menekan lah gitu. Oke, artinya arah pemerintah itu sudah tepat Pak ya, dari Surya, air sekarang yang gede banget di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kemudian dari geothermal sudah on track. Kita mau ngobrolin B35 ini Pak. Oke, ya. Dari B10 dulu saya ingat Pak. Ya. B10 naik lagi B20, naik lagi B35. Ini sampai seberapa B nih Pak, kalau masyarakat mau tahu ini? Jadi ini bukan konversi, program ini masuk di salah satu PSN yang kita pantau Mas. Dan ini secara reguler setiap minggu, minggu apa 2 minggu itu diadakan rapat oleh Kementerian SDM langsung untuk melihat progresnya. Jadi memang Bapak Presiden di awal tahun lalu tuh memberi arahan untuk B40. Tapi ketika kita lihat kesiapan dari fasilitasnya, kesiapan di lapangan, itu baru memungkinkan hingga B35. Karena kan campuran dari biosolar atau biodiesel ini adalah antara FAME, lalu metanol, dan solar sendiri. Jadi ini yang perlu dipastikan memang pasokannya dulu HFO dan juga FAME dan juga metanolnya. Lalu yang kedua dari sisi kesiapan fasilitas. Ini memang ada 2 refinery yang kita gunakan di Indonesia, itu yang pertama di Cilacap, yang kedua di Pelaju. Tapi ini kapasitasnya juga harus ditingkatkan, sehingga ini yang sebenarnya ada 2 technical issues aja gitu. Diharapkan memang bisa sampai B40, tapi kita lihat tadi apabila 2 technical issue itu terpecahkan, memang sampai 2024 harusnya bisa sampai B40 gitu Mas. Artinya banyak sekali energi alternatif di Indonesia ini Pak ya? Banyak. Jadi kita bisa mengurangi impor, bahkan menekan APBN. Oke. Karena uniknya Indonesia, kita kepulauan, matahari banyak, ya kan Pak, banyak air terjun dan lain-lain. Oke Pak, terakhir harapannya apa nih Pak buat semua masyarakat Indonesia tentang EBT ini, supaya sadar, supaya paham kalau EBT ini adalah masa depan gitu Pak. Oke, sebenarnya EBT itu adalah
energi baru terbarukan, atau singkatan di UU itu kita rubah menjadi energi baru dan energi terbarukan. Jadi ada kata baru itu adalah sumber baru dan ramah lingkungan, tapi terbarukan itu sebenarnya proses yang bisa recycle. Termasuk di dalamnya nuklir. Ya, ini exercise-nya gitu dulu Mas ya. Makanya nama EBT itu bukan hanya air, lalu surya, geothermal, angin, tidal atau ombak, tapi termasuk di dalamnya ada nuklir. Nah, sebenarnya teknologi untuk nuklir sendiri itu sudah sangat mature, Mas, dan sangat safe. Memang ada beberapa isu terkait dengan pengolahan limbah dan sebagainya, tapi itu juga di beberapa negara sudah bisa solve. Artinya kita sekarang sedang dalam rangka gitu menjajakan aja. Tapi untuk EBT yang ada, baik surya kita punya pengembangan yang cukup tinggi. Maksudnya artinya percepatannya, pembangkitnya, pertumbuhannya juga banyak. Lalu kita punya air itu LTA itu cukup masif, banyak dan besar. Lalu kita punya geothermal, di mana beberapa ini capaiannya juga terus meningkat, COD-nya beberapa daerah yang menggunakan geothermal. Dan angin ini baru ada satu di Sidrap, tapi kemungkinan nanti akan ada di selatan Jawa, tapi masih dalam proses feasibility yang belum disampaikan, belum tahu hasilnya. Ada juga yang angin ini kalau hidrogen, ada juga hidrogen. Nah, hidrogen ini di Eropa ini tertarik dengan hidrogen. Hidrogen ini ada blue hydrogen dan green hydrogen. Kalau blue ini tidak terlalu green, kalau green itu benar-benar dari sesuatu yang air dirubah, kalau blue dari amonia dirubah menjadi hidrogen. Jadi kenapa Eropa sekarang fokusnya ke blue dan green hydrogen? Karena mereka melihat ini sebagai salah satu alternatif ketika gas susah, mereka mengembangkan hidrogen. Tapi hidrogen ini juga membutuhkan teknologi yang tinggi dalam kapasitas refinery-nya dan sebagainya, dan biaya yang tinggi. Selain lebih efisien, artian efisien adalah bisa memberikan tenaga lebih kuat dengan emisi yang lebih rendah, tapi juga sangat membutuhkan tingkat safety yang tinggi dalam setiap perpipaannya, penyalurannya, termasuk penggunaannya di dalam rumah atau di dalam pembangkit. Jadi hal yang terberat saat ini, saya ceritakan dulu kendalanya ya. Untuk pengembangan EBT itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan transisi teknologinya. Artinya misalnya solar panel ini masih berkembang. Ada yang dulu besar, sekarang kecil, bisa lebih efisien. Ada yang dulu modulnya seperti apa, sekarang seperti ini. Yang kedua, misalnya hidrogen tadi masih berkembang terus, menggunakan anode, katode, pakai lithium, satunya pakai apa bahan, udah yang lainnya. Jadi memang ini masih berkembang. Ini juga membutuhkan selain teknologi, akhirnya membutuhkan biaya yang tinggi. Ya, ini masih mahal lah. Beberapa EBT ini ketika diterapkan masih membutuhkan biaya kapital yang modal yang cukup tinggi. Kalau solar panel memang cenderung sudah menurun. Tapi kalau yang hidrogen, nah ini masih berkembang. Teknologinya berkembang terus, cara treatmentnya juga masih terus dinamis, sehingga terasa masih lebih mahal. Walaupun dia sebenarnya bisa didapat dari air maupun dari amonia, lebih mudah lah gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ini lebih kepada aksesibilitasnya. Artinya ketika kita punya atau aksesibilitas dan investasi, ya saya gabungkan ya. Misalnya gini. Keekonomian ya. Investasinya misalnya ternyata dihitung return of investment-nya itu panjang. Ini menyebabkan lembaga keuangan atau bank ini nggak bisa memberikan suku bunga rendah. Mereka akhirnya nggak karena tinggi ya, akhirnya susah mendapatkan pendanaan. Walaupun ada lembaga-lembaga internasional atau pendanaan dari luar yang sekarang sudah ingin project green yang mereka biayain, ini juga harusnya lebih mudah. Nah, untuk investasi itu dan termasuk aksesibilitas itu, misalnya gini, kalau kita di remote area seperti di pulau-pulau terpencil, ini penggunaan
EBT yang apa yang cocok, misalnya apakah hybrid antara angin dan matahari, itu kan nggak bisa, kita nggak semua tempat bisa pakai geothermal gitu kan, karena ya harus diidentifikasi berdasarkan potensi yang ada. Ini yang kendala yang ada, dan harapannya memang ini pemerintah, masyarakat, industri, dan stakeholder yang termasuk perbankan dan lembaga keuangan dan juga pelaku usaha itu sama dulu, sepakat, pemahamannya sama, lalu mempunyai keinginan yang sama-sama bergerak ke arah green. Ketika seperti itu maka akan terjadi saling dukung ataupun tidak ada saling berkeberatan. Yang pertama berarti ada satu kesepakatan atau ya bukan konsensus lah, kesepakatan yang atau visi yang sama untuk menggunakan green energi atau green industry kemungkinannya. Nah, yang kedua, untuk kedepannya apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini, menerapkan menggunakan peraturan, menggunakan insentif, merangkul segala stakeholder untuk bisa mampu, itu sebenarnya sudah menjadi landasan yang harusnya bisa sudah tepat dan tidak salah arah. Bukan hanya tepat, tidak salah arah. Karena global semua dunia juga melakukan itu. Jadi kalau kita malah kembali itu salah, arahnya salah, tidak sesuai dengan global, akan mendapat kerumitan tersendiri lah ujungnya. Jadi ini artinya itu yang kedua. Yang ketiga memang tinggal bagaimana kita nanti memilih atau mengarahkan yang mana yang sesuai dengan potensi yang ada di Indonesia. Misalnya nih, Indonesia kaya akan sinar matahari ya, surya, atau ada sungai-sungai besar ya, PLTA, ada geothermal. Jadi kalau nuklir, angin yang naik turun nggak jelas, itu mungkin menjadi pilihan yang agak keberapa gitu kan yang menjadi utama. Nah, ini menjadi penting ketika kita sudah tahu potensi kita dan arah roadmap kita untuk mengurangi emisi seperti apa. Kedepannya saya yakin kita akan bisa mencapai target-target yang telah diinikan pemerintah. Mantap. Diharapkan. Cakep banget pemerintah. Oke, terima kasih Pak Ageng. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana pemerintah mengantisipasi krisis energi. Sampai jumpa pada program Cemara 19 Channel selanjutnya. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.